Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT LPP Agro Nusantara adalah pusat pengembangan SDM dan manajemen agribisnis yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 2002. LPP Agro terlibat dalam konsultasi manajemen yang mencangkup semua kegiatan mulai dari manajemen operasi, strategi perusahaan, roadmap, dan strategi teknologi informasi, SDM, dan lain-lainnya. Dikutip dari Instagram @lpplearning, dikonfirmasikan PT LPP Agro Nusantara membuka lowongan kerja untuk posisi Staff Assessment Center (PKWT). Lowongan kerja ini dibuka untuk lulusan minimal S1. Untuk periode pendaftarannya dibuka mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai 26 Agustus 2022. Seluruh proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa klik postingan yang ini. Untuk posisi yang dibuka yaitu Staff Assessment Center (PKWT). Kualifikasinya pendidikan minimal S1 Psikologi, S2 Magister Psikologi Profesi, Sains dan Terapan, lebih disukai. IPK minimal 3,00, mempunyai pengalaman di bidang asesmen, diutamakan yang pernah bekerja di konsultan atau biro psikologi, memiliki ketertarikan di pengukuran psikologi atau psikometri, handal dalam menggunakan Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word. Kemudian teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini atau teman-teman bisa salin link yang ada di sini. Untuk info pendaftaran, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di sini. Sebelum mengisi formulir ini, teman-teman persiapkan dulu dokumen-dokumen berupa scan ijazah, transkrip nilai, akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi, surat lamaran, CV, surat pengalaman kerja atau paklaring jika ada, surat motivasi melamar kerja, KTP, bukti sertifikat atau pelatihan jika ada, bukti prestasi jika ada, bukti sertifikat bahasa Inggris jika ada. Lalu dijadikan dalam satu file, formatnya PDF dan ukuran maksimal 5 MB. Selanjutnya teman-teman bisa isi alamat email yang aktif, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir, usia, nomor KTP, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, RT, RW, kampung atau dusun, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi. Kemudian teman-teman isi juga alamat domisili, lalu RT, RW domisili, desa atau kelurahan domisili, kecamatan domisili, kabupaten atau kota domisili, provinsi domisili, kemudian nomor handphone, alamat email yang aktif, nama ayah kandung, nama perusahaan atau tempat ayah bekerja, lalu jabatan atau posisi tempat ayah bekerja, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih status pernikahan, kemudian pekerjaan suami atau istri, posisi atau jabatan, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih pendidikan terakhir, kemudian nama perguruan tingginya, lalu status perguruan tingginya, negeri atau swasta, kemudian kota perguruan tinggi, nama fakultasnya, nama program studinya, peminatan saat kuliah, kemudian akreditasi program studinya, lalu nilai IPK-nya, kemudian lama kuliah, lalu tahun masuk kuliahnya, dan tahun keluar kuliahnya. Selanjutnya teman-teman bisa isi nomor ijazah, gelar akademik, dan judul tugas akhir atau skripsi. Kemudian klik berikutnya. Jika teman-teman memiliki pendidikan S2, teman-teman bisa isi, dan jika tidak, teman-teman bisa klik tidak. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih pengalaman kerja. Jika teman-teman memiliki pengalaman kerja, teman-teman bisa pilih iya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Kemudian isikan nama perusahaannya, lalu posisinya, kemudian status kepegawaian di perusahaan atau instansi, lalu lama pekerja, kemudian posisi atau jabatan saat bekerja di perusahaan atau instansi, lalu pilih status pegawainya, kemudian klik berikutnya.
Selanjutnya teman-teman isi juga kemampuan berbahasa Inggris. Jika teman-teman aktif berbahasa Inggris, teman-teman bisa klik aktif. Jika teman-teman belum lihai berbahasa Inggris, teman-teman bisa klik pasif. Selanjutnya teman-teman bisa isi pelatihan atau sertifikat yang teman-teman pernah ikuti. Jika iya, teman-teman bisa pilih iya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Selanjutnya teman-teman bisa isi nama pelatihan atau sertifikat yang pernah teman-teman ikuti, durasinya berapa tahun, kemudian teman-teman bisa isi lama durasi pelatihannya, lalu nama instansi yang pernah teman-teman ikuti, kemudian tahun teman-teman ikuti pelatihan tersebut. Kemudian klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai prestasi akademik atau non-akademik, teman-teman bisa pilih salah satunya. Kemudian teman-teman pilih juga pengalaman organisasinya. Jika teman-teman pernah mengikuti organisasi, teman-teman bisa pilih iya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Lalu teman-teman isi nama organisasinya, jabatan organisasi, masa jabatannya, lalu klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa unggah dokumen dan dijadikan satu file dengan format PDF. Dengan nama filenya, nama posisi yang dilamar, contohnya yang ada di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih apakah teman-teman melampirkan ijazah, teman-teman bisa pilih ya. Apakah teman-teman melampirkan transkrip nilai, teman-teman bisa pilih ya. Apakah teman-teman melampirkan akreditasi jurusan, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian apakah teman-teman melampirkan akreditasi perguruan tinggi, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian apakah teman-teman melampirkan surat lamaran, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian apakah teman-teman melampirkan surat pengalaman kerja, teman-teman bisa pilih. Lalu apakah teman-teman melampirkan surat motivasi bekerja, teman-teman bisa pilih. Kemudian apakah teman-teman melampirkan KTP, teman-teman bisa pilih ya. Lalu apakah teman-teman melampirkan bukti sertifikat atau pelatihan, teman-teman bisa pilih. Kemudian apakah teman-teman melampirkan surat bukti prestasi, kemudian teman-teman bisa pilih. Dan apakah teman-teman melampirkan CV, teman-teman bisa pilih ya. Selanjutnya teman-teman bisa upload dokumen di sini. Selanjutnya teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai referensi yang bisa dihubungi. Kemudian klik berikutnya. Kemudian teman-teman bisa pilih dari mana teman-teman mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini. Teman-teman bisa pilih. Selanjutnya tentang pernyataan diri, teman-teman bisa isi seberapa tertarik teman-teman terhadap posisi yang dilamar. Kemudian seberapa unggul diri teman-teman untuk bekerja pada posisi tersebut. Seberapa familiar teman-teman terhadap pekerjaan tersebut. Apakah teman-teman harapkan selama 5 tahun ke depan jika diterima. Kompensasi dan benefit apa yang teman-teman inginkan di perusahaan ini. Lalu hal yang paling tidak teman-teman sukai dalam bekerja. Kemudian hal yang paling teman-teman sukai dalam bekerja. Selanjutnya teman-teman beri alasan mengapa perusahaan ini harus menerima teman-teman sebagai karyawan di perusahaan ini. Kemudian teman-teman berikan minimal ekspektasi gaji yang teman-teman inginkan. Lalu untuk lokasi unit teman-teman bisa pilih Medan atau Yogyakarta. Kemudian teman-teman bisa checklist yang ini, lalu checklist yang ini. Kemudian klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di PT LPP Agro Nusantara dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.